Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Fadil Rahman dari 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa adalah lembaga kerjasama ekonomi dan moneter yang lahir dari Perjanjian Roma atau Treaty of Rome pada tanggal 25 Maret 1957 tentang pendirian Komunitas Energi Atom dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Sejarah terbentuknya MEE. Lembaga-lembaga tersebut pada tanggal 1 Juli 1967 bergabung menjadi satu organisasi yaitu Masyarakat Eropa atau ME. Dan kemudian pada tahun 1993 menjadi Uni Eropa atau European Union. Pada awalnya, kegiatan Uni Eropa hanya terbatas di bidang perdagangan. Akan tetapi, sejalan dengan pertambahan anggota kegiatan Uni Eropa, berkembang tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi di dalam bidang yang lebih luas seperti perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. Upaya ini dilanjutkan dengan membentuk pasaran bersama, yaitu sebuah perjanjian untuk menghapus halangan terhadap mobilitas faktor produksi sesama anggota Uni Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Namun, keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schumann, berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian pasaran bersama batubara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat atau Republik Federal Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut dengan Six State. Nah, selain ada 6 negara itu, ada negara-negara lainnya yaitu yang sekarang menjadi anggota MEE, yaitu Inggris, Irlandia, Denmark, Yunani, Spanyol, Portugal, Austria, Finlandia, dan Swedia. Nah, tujuan pembentukan organisasi MEE yaitu yang pertama ada integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan, menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang terakhir, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE untuk mewujudkan tujuannya. MEE untuk pasar bersama Eropa atau disebut Common Market, keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Oke, kita lanjut. Ada struktur organisasi MEE. Yang pertama, Majelis Umum atau General Assembly atau Dewan Eropa, European Parliament. Keanggotaan Majelis Umum MEE berjumlah 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE serta meminta pertanggungjawabannya. Lalu ada Dewan Menteri atau bisa disebut The Council. Dewan Menteri MEE mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Keanggotaannya terdiri atas menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota. Tugasnya menjamin terlaksananya kerjasama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Ketuanya dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama 6 tahun. Yang ketiga ada Badan Pengurus Harian atau Commission. Keanggotaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE terdiri atas 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan 4 tahun. Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Di samping itu, komisi juga mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan saran-saran baru, serta memberikan usul dan kritik kepada sidang MEE dalam segala bidang. Hasil kerjanya dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum. Lalu yang keempat ada Mahkamah Peradilan atau The Court of Justice. Keanggotaan Mahkamah Peradilan MEE sebanyak 7 orang dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih atas kesepakatan bersama negara anggota. Fungsinya merupakan peradilan administrasi MEE
peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antar negara anggotanya untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para negara anggota. Peradilan konstitusi berfungsi untuk menyelesaikan konflik perjanjian internasional. Lalu, kita lanjut ke yang terakhir. Perubahan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) menjadi Uni Eropa (UE) melalui Perjanjian Maastricht. Ke-12 negara anggota Masyarakat Eropa dipersatukan dalam mekanisme Kesatuan Eropa dengan melaksanakan secara bertahap The Treaty of European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993. Setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut dengan European Currency Unit (ECU) atau European Union (EU). Beberapa bentuk bertambahnya anggota, keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat. Yang pertama, negara tersebut berada di kawasan benua Eropa. Yang kedua, negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Oke, itu sekian penjelasan tentang MEE dari saya. Mohon maaf jika masih terbata-bata dan masih banyak yang kurang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.